Menurut Imam Al-Ghazali bahwa persoalan hidup manusia itu terpusat pada maisha, persoalan maisha, perekonomian. Makanya bahkan Nabi mengatakan kadal fakru ayakun nabudor. Hampir-hampir saja kefakiran seseorang itu membawa kekufuran. Fakir dalam artinya apa? Tidak bisa mandiri dalam soal ekonomi. Maka ini menjadi pemikiran kita bagaimana mengelola pondok pesantren ini tidak cuma membekali santri itu tentang pemahaman, pengetahuan tentang agama yang mantap. Akan tapi jiwa entrepreneurnya itu muncul. Nah, kemunculan karakter entrepreneur ini akan muncul apabila sudah dibiasakan. Maka penting mendidik santri ini nanti ketika disasakin ini bagaimana mereka tidak cuma ngajar ngaji toh. Salam Sari untuk Blitar, sambung latih masyarakat Minggir Sari untuk Blitar. Oke, baik. Untuk berikutnya kalau saya mengamati loh ya ini Pak Ketua dan Pak Ustadz ini dari Pondok Pasudulur dan Asakirin nantinya berupaya mencetak suatu generasi muda yang benar-benar bisa berkarya berdaya. Dan segmennya kalau kita melihat yang ada di Blitar ini dari SMK, SMA, mahasiswa ini sangat luar biasa loh nih. Ini potensi luar biasa ini. Dan harus kita wadahi karena mereka itu aset-aset kita. Kalau sampai aset-aset ini tidak terwadahi, waduh, bahaya ini khususnya Blitar. Jadi hal seperti ini bagaimana Pak Ustadz menyikapi hal ini ya? Karena dari segi kita misalkan segi usia dulu ya. Segi usia dari usia SMA kemudian mahasiswa ini memang harus benar-benar kita bina, kita dampingi begitu. Silakan. Begini. Jadi mereka itu pada usia yang matang, produktif. Ya. Katakanlah kalau kita bicara tentang fasenya anak dari fase SD kemudian SMP tentu belum bisa mandiri. Dalam hal berpikir juga belum bisa mandiri. Ketika SMA, SMK itu sudah belajar untuk mandiri, apalagi sudah di perguruan tinggi tentunya. Mereka itu sebenarnya kader-kader yang siap pakai. Hanya siap pakai, mereka sudah melakoni mulai pendidikan dasar, menengah, kemudian di pendidikan tinggi mereka juga sudah ada di jurusan tracknya masing-masing. Ya. Dengan berbagai macam keahlian yang sudah mereka pelajari. Tapi kalau kita mengelola pesantren, artinya ketika mengelola pesantren ini ansih untuk mempelajari ilmu-ilmu yang agamis katanya. Tentu tidak semuanya bisa kita cover di situ. Makanya entrepreneurnya itu nanti akan mereka yang ngisi. Ya, gitu ya. Nah, ini bagian dari yang harus kita kembangkan untuk pengembangan pondok pesantren. Sehingga tidak ada lagi yang berkata bahwa pondok pesantren ini cuma jurusan keakhiratan. Enggak, sebelum kita ke akhirat kan kita harus di dunia dulu. Di dunia dulu. Golek bakat. Iya, menurut Imam Al-Ghazali bahwa persoalan hidup manusia itu terpusat pada maisha, persoalan maisha, perekonomian. Makanya bahkan Nabi mengatakan kadal fakru ayakun nabudor. Hampir-hampir saja kefakiran seseorang itu membawa kekufuran. Fakir dalam artinya apa? Tidak bisa mandiri dalam soal ekonomi. Maka ini menjadi pemikiran kita bagaimana mengelola pondok pesantren ini tidak cuma membekali santri itu tentang pemahaman, pengetahuan tentang agama yang mantap. Akan tapi jiwa entrepreneurnya itu muncul. Nah, kemunculan karakter entrepreneur ini akan muncul apabila sudah dibiasakan. Maka penting mendidik santri ini nanti ketika disasakin ini bagaimana mereka tidak cuma ngajar ngaji toh. Kita membutuhkan tenaga-tenaga katakanlah teman-teman yang sudah jadi mahasiswa yang pada kalinya masing-masing. Ya silakan gabung dengan kami. Itu sangat membantu dan sangat benar-benar bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Berarti selain teori nanti bisa praktek juga, gitu kan? Terus begini, dari rentang usia yang SMA, SMK ini ya. Ini ketika ini pengalaman yang sedang berjalan ini di Maktab Haji Ali Muhsin. Ada yang masih usia SMP, ya. Ada yang sudah bekerja.
sudah lulus SMA. Ada keuntungan di sini apa? Yang besar bisa membina yang kecil. Pas dunia lagi. Dan ini bisa menstimulasi yang kecil ini untuk berpikir lebih cepat. Yes. Karena mengimbangi yang besar. Betul. Gitu ya. Betul. Ini merupakan, jadi santri ada di dalam pondok itu, interaksi itu bagian dari pembelajaran. Ya, gitu. Dan ketika yang besar-besar ini sudah bekerja, mereka sudah merasakan bagaimana sulitnya mencari pekerjaan, bagaimana penatnya orang bekerja, di sisi lain masih menggeladi diri untuk keagamaan. Sehingga akan muncul orang yang bekerja itu tidak menghalangi untuk terus belajar agama. Maka ini sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan ibumu sampai ke liang lahat. Oke. Di mana rata-rata orang ketika sudah bekerja, ini yang SMA, lulus SMA atau yang kuliah begitu bekerja, ngajinya berselesai. Iya. Dibuktikan teman-teman yang di sini yang ngajinya tetap. Oke. Mereka bekerja, tapi tetap ada giroh, semangat untuk tetap mempelajari agama. Dari konsep dari Pondok Paseduluran Asakir ini, Pak Ketua Yayasan dan Pak Ustadz, saya merangkum dan saya pernah membaca dari dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ini hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu tanpa terpedaya oleh rayuan, menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Wah, letakkan berangan panjang tadi. Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Wah, ini karena karena kalau masa muda, mohon maaf, masa muda ini kita gunakan hanya untuk berfoya-foya kah? Kemudian nongkrong pada ya seperti itulah ya. Ini kita akan apa ya? Akan di kemudian hari ini tadi kita akan merasa waduh. Contoh saya sendiri ini sebenarnya Pak Ustadz. Jadi saya waktu masa muda dulu saya itu waduh. Yes, ngoten niku lah cerita nom gitu. Tapi dari masa muda itu ternyata saya bisa bercerita ke anak-anak muda yang sekarang. Kemudian dawuh dari beliau lagi, Mbah Hasyim Asy'ari, dari ulama dan umarok yang harus berdampingan, harus berjalan beriringan. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Ini yang harus kita jalankan. Kan begitu ya, Pak Ustadz ya? Ada tanggapan lagi seperti apa Pak Ustadz? Jadi gini, bahwa umur itu memang terbatas. Ada saatnya ketika orang itu nanti sudah tidak sempat lagi banyak belajar. Maka selagi masih ada waktu untuk menambah pemahaman, memperdalam agama, ya, walaupun sambil bekerja, ya. Ini silakan. Kita menyediakan tempat kita untuk tempat untuk bernaung. Sebab nanti kalau sudah menikah, katakanlah punya anak 1, 2, itu akan sangat sedikit waktu untuk belajar. Makanya silakan bagi mereka yang menginginkan untuk gabung dengan kita di Pondok Pesantren Asy-Syakirin belajar bersama, apapun kondisinya, yang penting punya niat untuk belajar. Kemudian jangan tulul amal, terlalu panjang cita-cita artinya, panjang angan-angan, tidak pernah melangkah. Panjang angan-angan tidak pernah melangkah. Goro-goro itu. Iya kan? Iya. Artinya al ilmu bita'alum, ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ilmu tidak didapatkan dengan warisan. Tidak mesti anaknya orang alim kalau dia nggak mau belajar. Yang dawuh itu Kanjeng Nabi, al ilmu bita'alum. Ilmu itu dengan belajar. Gitu. Kemudian bagian yang ketiga yang jenengan katakan tadi bahwa agama dan nasionalisme itu adalah berjalan beriringan, saling melengkapi. Itu betul. Ya, itu betul.
Ini yang dawuh ini contohnya ya Hasyim Asy'ari. Waktu mondok beliau itu menjadi buruh pemetik kelapa. Wih. Pekerjaan yang betul-betul memerlukan fisik yang kuat. Ya. Jadi beliau tidak cuma seperti gambaran kita lah, orang mondok itu ya di depan kita baca saja begini. Nah, beliau merasakan betul bagaimana sulitnya mencari sebuah perekonomian. Dan itu bagi orang yang mondok, entah kapan saatnya dia akan mengalami melewati itu. Nah, kalau dia tidak disiapkan, nanti kaget jangan-jangan. Ya. Kita pengen ngelontok, tapi nggak siap sorong nyambut gawe. Gak mungkin begitu keluar dari pondok, kemudian dia duduk, uang datang sendiri. Ya. Ya. Maka konsep entrepreneur untuk membekali mereka, hero yang etos kerja yang tinggi itu penting. Ya, oke. Dan sekali lagi ini solusi ya untuk orang tua yang ada di Blitar khususnya, di Indonesia pada umumnya. Jadi ini solusi untuk Bapak Ibu semuanya, bagaimana anak yang saat ini mungkin sekolah di SMA, SMK ataupun menjadi mahasiswa di Blitar, kalau ngekos, mohon maaf, biasanya banyak gangguan-gangguan di lingkungan, gitu kan? Dan di pondok ini menjadi solusi. Bagaimana kita bisa mengurangi pegang handphone, bermain handphone, dengan cara kita mengisi dengan mengaji kah, dengan ilmu keagamaan, sharing dan sebagainya. Dan kalau di pondok Pasar Duluran ini, karena nanti kita banyak penggiat yang bisa kita libatkan secara langsung di sini kan, untuk diskusi kan, gitu kan. Jadi nanti makomnya kan beda-beda kan. Oh, ternyata si A ini dia pengen di UMKM. Oke, kita sandingkan ke situ. Wah, ini sekali lagi untuk semuanya ini menjadi solusi untuk orang tua pada anak-anaknya. Jadi jangan khawatir ketika yang bersekolah di Blitar, ya yang mungkin ngekos ataupun yang mahasiswa, silakan ingin bertanya lebih detail terkait pondok Pasar Duluran Asakirin bisa langsung datang ke Desa Minggir Sari. Sekali lagi ini solusi untuk kita bersama, bahwasanya anak muda ini generasi penerus bangsa, aset kita, jangan sampai aset kita ini akan nggak terbina. Bahasa kita seperti itu. Dan ini solusi yang luar biasa. Seperti filosofi Kali Brantas. Sumber Kali Brantas itu kecil. Ini Pak Ketua, Pak Ustadz. Sumber Kali Brantas itu kecil. Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, itu sumbernya kecil. Kali Brantas menjadi sungai terpanjang yang ada di Jawa Timur, kurang lebih 362 km. Dan 22 sekian persen penghasil pertanian di nasional. Artinya begini, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat untuk semuanya, untuk masyarakat, ayo kita merasapi apa yang jadi filosofi dari Kali Brantas. Kali Brantas itu kan jadi besar karena banyak sumber. Tidak hanya sumbernya Kali Brantas ternyata. Kan gitu kan? Ada yang sumber dari Kali Lekso, Kali Abab, Kali apalah dan sebagainya. Dan alhamdulillah akhirnya memberikan manfaat. Untuk kita semuanya, kita bisa menjadi bermanfaat, tapi kita jangan idealis. Artinya di idealis di sini kita jangan hanya terpaku pada diri kita sendiri. Oh, aku iso kok dan sebagainya. Enggak, karena kita itu makhluk sosial dan kita semuanya harus bergotong royong. Dan ini sesuai apa yang akan kita canangkan nanti di 2024 nanti. Bagaimana di 2024 nanti Minggir Sari ini akan berproses menuju yang namanya ekonomi berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri, mempunyai kekuatan, tapi di sini tidak meninggalkan yang namanya budaya gotong royong. Demikian dulu semuanya yang ada di Blitar, yang ada di Indonesia, bincang santai tapi penuh daging dari kami berempat yang ada di sini. Harapan kita bersama generasi muda yang menjadi aset bangsa ini benar-benar ada pendampingan yang serius dari segi ulama, dari segi umat. Begitu dari saya Eko Aryadi, saya Pak Muhammad Munib Arzadi, Arif Mubaidilan, Razidi. Matur suwun untuk semuanya dan tetap berjuang untuk kemasyarakatan. Salam Sari untuk Blitar, sambung lagi masyarakat Sari untuk Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.